siap semuanya? Ikuti instruksinya. Kalau bilang yang sebenarnya berarti ya benar. Kalau yang sebaliknya yang kebalikannya ya. Oke, yuk. Yang sebenarnya maju, mundur, kanan, kiri. Oke. Yang sebaliknya mundur, sesuatu. Kira-kira kalau misalkan merasa kesulitan, apa yang akan kalian lakukan? Minta bantuan. Oke. Pernah nggak kalian masak mie sendiri? Pernah masak mie sendiri? Oke. Pertama gimana caranya kalau masak mie? Kita bisa tahu itu dari mana sih? Cara memasak mie itu adanya di mana sih? Dibungkusnya? Dibungkusnya ya? Ada? Oke. Ada yang pernah bikin teh manis? Gimana caranya? Tuangin air hangat, kemudian diaduk-aduk. Nah, kalian tahu nggak kalau yang tadi kalian sebutkan itu contoh membuat mie, memasak mie, contoh membuat teh, itu adalah cara berpikirnya komputer. Cara berpikir komputer. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara berpikir komputasional, ya. Cara berpikir kita seperti komputer. Mana suaranya?
ya, cara berpikir kita akan seperti komputer. Mau nggak? Mau nggak cara berpikir kita seperti komputer? Komputer cerdas tidak? Cerdas. Tapi sebenarnya lebih cerdas siapa? Lebih cerdas komputer atau lebih cerdas kita? Lebih cerdas manusia atau komputer? Manusia. Harusnya kita lebih cerdas ya dari komputer. Kenapa? Karena yang membuat komputer adalah manusia. Jangan sampai kita kalah dari yang kita buat sendiri gitu. Makanya kita harus belajar berpikir seperti komputer supaya komputer tidak jadi lebih hebat daripada kita. Karena kita buatan siapa? Buatan siapa? Allah kita buatan Tuhan. Oke, kita mulai belajar hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi masalah sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional dan merancang langkah-langkah penyelesaian masalah dengan berpikir komputasional. Masalah-masalah kecil yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi ketika kita akan membuat mie instan atau membuat teh manis. Oke, sebelumnya kita lihat dulu video pembelajaran yang ada di Fokus di depan ya. Memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibaca. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika
Ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Ya, di sini ada contoh soal computational thinking. Yang pertama, pertanyaannya adalah koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir. Perhatikan, kalau kita lihat urutan bisnya berjalan, ya, ini bis pertama akan berhenti di restoran, bis yang kedua di hotel, yang ketiga di museum. Kira-kira itu kan kalau di di bagasi bus itu kan hanya ada 1 tempat untuk menaruh barang-barang tersebut ya. Kira-kira koper kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir? Yang museum. Coba yang mau jawab tunjuk tangan. Oke, Alif. Terakhirnya museum. Ada jawaban lain? Ya. Ke hotel. Yang di hotel kah? Ada lagi? Restoran, kita cek yuk jawabannya. Kira-kira yang mana sih jawabannya betul? Apakah koper anak yang turun di restoran yang ditaruh di paling belakang? Ataukah yang ke hotel yang di paling belakang? Atau ke museum yang paling belakang? Kira-kira yang mana? Yang ditaruh, dimasukkan terakhir sama supirnya. Museum. Berarti kalau misalkan anak tersebut anak yang turun di museum yang terakhir ditaruh ini misalkan boxnya. Urutannya gimana? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Oke, coba Jasmine. Boleh ke depan? Oke, ini yang restoran, ini yang ke hotel, dan ini yang ke museum. Yang mana dulu yang kamu taruh? Restoran paling pertama atau paling belakang? Ditaruh paling belakang berarti. Coba kamu masukin. Restoran paling belakang. Terus yang kedua? Hotel. Coba masukin. Ini hotel. Kemudian museum. Oke, sekarang busnya jalan sampai ke restoran. Yang mana yang harus diturunkan? Yang mana restoran? Paling belakang. Susah dong, berarti harus mengeluarkan satu persatu lagi. Oke, nggak apa-apa, kasih tepuk tangan. Masih belum tepat ya. Kenapa? Karena anak yang akan turun di restoran, perhatikan lagi, karena anak yang akan turun di restoran tasnya jadi paling belakang. Pak sopir harus nurunin dulu. Ada lagi yang bisa? Ada lagi yang bisa? Ayo coba berpikir mana dulu yang harus dimasukkan pertama sampai yang paling terakhir. Siapa yang bisa, boleh tunjuk tangan? Siapa yang bisa? Orin, ayo. Ya, silakan Orin maju. Ayo, difikirkan. Perhatikan dulu gambarnya. Bisnya akan pertama kali turun itu ke arah restoran. Yang kedua hotel.
yang ketiga adalah museum. Maka yang paling masuk di paling belakang itu, yang paling pertama dimasukin koper milik siapa? Museum. Oke, silakan masukkan yang milik museum. Kemudian apa? Hotel. Oke, masukkan yang ketiga. Restoran. Oke, yang terakhir adalah restoran. Coba kita lihat. Ketika bis itu pertama datang ke restoran, maka koper milik anak yang turun di restoran akan keluar duluan. Betul, kasih tepuk tangan. Setelah dari restoran, lihat ke arah hotel, maka koper kedua yang diturunkan oleh Pak supir adalah yang hotel. Betul? Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Dan yang terakhir, ketika turun di museum, maka tinggal satu, yaitu koper anak yang turun di museum. Oke, kasih tepuk tangan buat Ori. Thank you. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir kayak bagaimana kita dapat memecahkan masalah hal yang kecil aja, ya. Seperti tadi, untuk memasukkan barang-barang mana duluan nih yang harus keluar. Nah, itulah yang nanti akan terakhir dimasukkan. Jangan ketika anak mau turun di restoran, pertama kali kopernya ditaruh di paling belakang. Itu akan membuang waktu. Kenapa? Karena akan mengeluarkan dulu koper-koper yang lain, kemudian mengangkat lagi. Gitu. Jadi berpikir komputasional adalah berpikir cerdas. Gimana caranya supaya kita bekerja dalam satu waktu efektif dan efisien. Paham? Paham. Ya, selanjutnya kita akan mencoba, tadi kan ada 4 ya, ada 4 cara berpikir menurut komputer ya, berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Nah, ini pengenalan pola, kita mau belajar pengenalan pola, boleh nanti kalian jawab ya. Misalnya akan bantu dari sini. Boleh 3 orang maju ke depan. 3 orang, siapa aja? Dari kelompok sini 1, kelompok yang tengah 1, kelompok yang kiri 1. Silakan maju. Masih sudah ada perwakilan 1 kelompok dari yang kelompok sebelah kanan, 1 anak dari kelompok yang tengah, dan 1 kelompok dari anak yang ada di sebelah kiri. Miss Lilis. Nah, tugasnya coba menghadap ke papan tulis. Sedang. Jangan ngalingin ini. Boleh bergeser, akan bergeser. Nah, ya, supaya kelihatan. Oke, kita mulai ya. Nah, ini pengenalan pola. Dulu kalian di kelas 1 dan di kelas 2 juga pernah melakukan pengenalan pola ini. Silakan dilihat. Ini gampang. Gambar mana setelah gambar lingkaran? Ayo tunjuk. Tunjuk yang mana? Boleh berdiskusi? Ayo, lihat polanya, lihat polanya. Kotak, segitiga, lingkaran. Kotak, segitiga, lingkaran. Kotak, segitiga, lingkaran. Kemudian apa? Yang mana? Oke, kita coba ya. Oke, benar. Lanjut. Nah, yang kedua. Yang mana? Lihat polanya. Perhatikan polanya. Maka gambar pola selanjutnya yang mana? Mana? Oke, kita coba. Oke, betul. Kasih tepuk tangan, boleh? Lanjut.
yang mudah aja deh, yang numbers. Yang numbers. Oke, namanya kelompok 2 gitu aja ya. Play now. Start. Oke, silakan nanti saling membantu. Nah, di sini ada questionnya, 3 dikurang 2 jawabannya. Ayo diklik ini. Diklik. Iya, diklik. 5 dikurang 2. Salah. 3 kurang 1. 2. Oke. 7 kurang 3. 4. Oke. 5 kurang 3. 2. 4. 6 kurang 5. 1. Oh ya, aku. Ayo mainkan ininya. 8 kurang 5. 3. 1. Oke, 11 kurang 1. 10. Kemudian, ayo. 3. Ayo, lebih cepat. 4. Oke, 9 kurang 2. 7. Ayo yang lain. Ya, 6 kurang 4. 2. Finish. Nomor berapa, Kak? Oke, juara ketiga. Kasih tepuk tangan. Gak apa-apa, boleh cepat dikit. Kasih tepuk tangan. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? 4 langkah berpikir komputasional. Apa saja? Yang pertama, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Dekomposisi itu ketika tadi kita sudah jelaskan di awal ya. Kalau misalkan kalian dikasih tugas berkelompok, ada 8 anak dengan 4 soal, maka supaya efektif dan efisien, maka kalian membagi lagi kelompok tersebut 2 orang untuk menyelesaikan soal pertama, 2 orang berikutnya untuk menyelesaikan soal ketiga, 2 anak berikutnya menyelesaikan soal kedua, ketiga, dan 2 anak berikutnya menyelesaikan soal yang keempat. Maka akan lebih cepat selesai. Gitu. Jadi kalau ada tugas-tugas kelompok, jangan satu dikerubungin, yang kedua dikerubungin, itu lebih lama. Kalau dibagi-bagi lagi itu akan lebih cepat. Gitu ya. Paham? Yang kedua adalah pengenalan pola. Tadi kalian sudah bermain gamesnya, pengenalan pola. Kalau sudah ada bentuk segitiga, ada lingkaran, ada kotak, oh yang berikutnya pasti segitiga, kemudian lingkaran, kemudian kotak, dan begitu seterusnya. Maka kita harus mengenali polanya nih. Atau tadi yang contoh di video pembelajaran, ketika kamu mengangkat jemuran, kamu harus tahu tuh baju ayah yang mana, baju ibu yang mana, baju kita yang mana, dan pakaian yang dipakai bersama-sama itu yang mana. Jadi kita harus kenal polanya. Jadi ketika nyetrika terus ditumpuk, ini baju ibu, sudah pasti masuk ke lemari ibu. Ini baju-baju milik ayah, ketika disetrika sudah pasti masuk ke lemari ayah. Kemudian ini baju aku, maka otomatis sudah tidak ada lagi, kita langsung masukin baju kita ke lemari kita sendiri. Dan ada milik bersama seperti handuk, spray, dan lain sebagainya, itu ditaruhnya di tempat yang berbeda pula gitu. Paham? Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu ketika kalian merangkum. Contohnya adalah ketika kalian merangkum suatu pelajaran, ambil yang penting-pentingnya saja. Ya. Ketika kalian disuruh buka nih halaman sekian, rangkum. Jangan semuanya ditulis. Jangan semuanya ditulis, tapi dibaca dulu mana intinya, mana yang paling penting menurut kalian, dan mana yang kalian belum pahami, itulah yang kalian tulis, yang kalian rangkum. Itulah abstraksi. Paham?
Oke, yang terakhir adalah algoritma. Algoritma itu membuat langkah-langkah, urutan-urutan apa saja yang nanti akan dilaksanakan. Contohnya tadi seperti kalian membuat mie, ya, membuat mie instan itu ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya, ya. Itu diikuti langkah-langkah tersebut, maka nanti akan jadi mie instan. Atau cara membuat kopi atau cara membuat apapun itu harus ada langkah-langkahnya. Itulah cara berpikir komputasional. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.